i'tikafnya langsung di Mekah Iya. pada saat itu perintahnya. Nah, boleh jadi bisa dibilang ketika Nabi Muhammad itu ya hadir ya diutus. Nah itu apa namanya amalan i'tikaf itu kembali beliau populerkan gitu kan. Oh, jadi Ya kan? memang sudah ada tapi dipopulerkan lagi. Kan ada juga di surat Al-Baqarah ayat 125 itu Allah berfirman apa? Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Nah di situ ada kata akif. Akif Ya. Jadi arti ayat itu Allah itu telah memperingatkan Ibrahim dan Ismail agar mereka berdua itu mensucikan rumah aku kata Allah. Ya, artinya rumah ibadah itu apa Masjidil Haram itu digunakan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nah rumahku itu untuk siapa? Lit-taifin. Lit-taifin. Ya kan? Orang-orang yang Mereka yang senantiasa melakukan tawaf. Wal akifin yang suka melakukan iktikaf. War ruk'i as-sujud. Mereka yang suka melakukan ruku dan sujud artinya salat. Jadi memang artinya iktikaf ini dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasannya sudah pernah dilakukan di zaman Nabi Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam. Fenomena itu sudah terjadi. Nah, apa sih pengertian iktikaf itu? Nah, i'tikaf tuh apakah kita datang ke masjid terus bebas gitu ngelakuin apa aja atau gimana nih? Kira-kira kalau Nah ya, coba kalau kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini, i'tikaf itu pengertiannya ziaratullahi fi baitin min buyutihi wal inqitaru ilaihi fi. Jadi sederhananya maknanya itu begini, menziarahi salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inqita itu berarti apa? Memisahkan diri dari perihal-perihalan dunia. oh Kemudian berdiam di masjid, tujuannya apa? Berkonsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sederhananya ya gini, i'tikaf itu pengertiannya kita menziarahi, mengunjungi salah satu rumah Allah, salah satu masjid. Kemudian kita berdiam di situ bertujuan untuk berkonsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu amalan yang bisa kita lakukan ketika kita i'tikaf di masjid itu ya di antara lain seperti sholat malam sih. Itu dulu ada pengalaman juga saya tuh di pas mondok di Darun aja ya. iya Jadi pas apa ya? Mungkin ini di kelas 2 SMA nih ceritanya. kelas di SMA 2 SMA mau naik kelas 3 SMA. Nah, kami ini nggak boleh pulang nih. karena Jadi bulan Ramadan itu harus stay di masjid. Ada kegiatan. ya Nah, sedangkan yang kelas 1 sampai kelas 5 gitu ya, yang naik kelas 5 mereka semua pulang. Kan jadi kalau di Indonesia itu Ramadan itu biasanya setengah Ramadan itu di pondok kan. ya Setengah lagi pulang. libur. Nah, kita ini yang naik kelas 3 SMA nggak pulang. Iya. Apa Isi- mungkin gitu ya istilahnya. ada kegiatan gitu. Nah, itu kayak kita tiap pagi harus seminar. Malamnya setelah Isya taraweh. Rawi. Nanti jam 2 dibangunin, kita wajib sholat malam. Dan itu sekali sholat itu 3 juz. 2 juz ya, 2 juz. 1 juznya baca sendiri gitu sih. Luar biasa ya. Jadi pertama kali sholat itu saya ngerasain tuh betis tuh langsung kenceng. Dan itu memang karena mungkin waktu dulu ya di pesantren itu kita belum mungkin pendalaman tentang i'tikaf itu belum terlalu ya. Makanya Iya. mungkin kita yang masih digember dulu lah. ya, digembleng dulu kan. Setidaknya kita udah tahu. Oh, nah sekarang akhirnya kita kan berpikir Iya. ternyata begini loh i'tikaf tuh gitu. Iya. Nah itu mungkin salah satu amalan bagaimana kita bisa melakukan atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan di dalam i'tikaf tadi kan pertanyaannya gitu ya. Kan tadi kalau menjelaskan i'tikaf itu adalah berkunjung ke salah satu masjid. Nah di situ kita tuh artinya memisahkan semua hajat-hajat duniawi kita. Itu kita lupakan untuk apa? Untuk fokus kepada ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini apakah bentuknya seperti apa? Misalkan sholat, apakah hanya sholat saja? Atau misalkan ada
kegiatan lain, misalkan kita semacam diskusi nih. Kalau sekarang kan ramai nih, bisa nggak kita kategorikan di dalam masjid kita ngobrol gitu, tapi perkara iman nih. Makanya ada istilah ngopi nih, ngobrol Iya. perkara iman di dalam masjid. Ya. Bisa